Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas masalah dam haji. Satu arti dam artinya denda. Dalam arti yang lain mengalirkan darah di tanah haram, mengalirkan darah kurban di tanah haram. Bisa dia bentuknya unta, sapi ataupun kambing. Mengapa Allah menjadikan dam ini? Apa memang Allah butuh daging ataupun darah yang kita sembelih di sana? Ataupun pemerintah Arab Saudi butuh daging yang Anda bawa, yang Anda bayarkan? Ataupun masyarakat di sana butuh dengan daging yang Anda bayarkan? Bukan. Tetapi dam ini adalah bentuk penyempurnaan ibadah haji. Seperti dalam surat Al-Baqarah 196 yang artinya, janganlah kamu mencukur rambutmu sebelum hewan hadyu sampai kepada penyembelihannya. Artinya untuk bertahallul pun atau bercukur, kita menunggu sampai hewan itu disembelih. Inilah fungsinya dam, menyempurnakan ibadah haji. Namun daging yang kita sembelih itu memberi manfaat kepada masyarakat banyak, umat Islam. Dam ini dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Pertanyaannya, sampaikah pengawasan mereka kepada jumlah yang dibayarkan, jumlah jemaah haji kita? Tidak. Mereka tidak memerlukan pengawasan itu, tetapi kitalah yang dituntut untuk sadar membayarkannya atau menyembelihkannya. Kenapa? Itu identik dengan ketika Anda ihram, orang tidak tahu apa yang Anda perbuat, hanya Anda sendiri yang tahu serta Allah. Apakah Anda memakai peci? Apakah Anda memakai pakaian yang berjahit, lupa? Apakah Anda jimak dengan istri? Apakah Anda melanggar perbuatan-perbuatan yang membatalkan ihram? Itu hanya Anda sendiri yang tahu. Begitulah ibadah haji ini dituntut kejujuran, keikhlasan, dan kerelaan kita untuk mengaku jujur, untuk membayarkan dam. Karena tidak mungkin kita dalam kloter itu membuat suatu seorang pengawas pelanggaran ihram yang harus mengutip dam. Itu atas kerelaan jamaah sendiri. Itulah yang akan menyempurnakan ibadah hajinya. Kalau dia berangkat ke sana dengan susah payah, sampai di sana dia tidak pelihara pelaksanaan ibadah hajinya, percuma. Hanya sekedar dam 600 rial atau sekitar 2.400.000, 2,5 juta Anda keluarkan uang sampai 50 juta. Ibadah yang Anda lakukan, Anda datang ke bait Allah, ke Baitullah, tetapi Anda tidak jujur dalam melaksanakan itu. Sama, pemerintah Arab Saudi pun tidak butuh pengawasan. Dia menganggap jemaah haji yang datang ke sana sudah datang karena Allah, karena ridho Allah, karena sudah ikhlas, sudah rela untuk melaksanakan rukun dan sunat haji, sehingga tidak perlu pengawasan yang melekat ataupun bukti-bukti yang autentik, tidak perlu. Tetapi dam ini dikelola atas dasar kejujuran. Itulah fungsi dam dalam ibadah haji. Manfaat pertama itu bagaimana dia menyempurnakan ibadah haji. Yang kedua, bagaimana memupuk rasa tanggung jawab dan kejujuran terhadap diri kita pribadi saat menghadap ke Makkah, ke Baitullah. Berikutnya, apa yang kita sembelih itu memberi manfaat kepada masyarakat umat Islam. Jadi dam ini seharusnya
Kalau di tingkat kabupaten kota, Amirul Hajj lah, ketua kloter lah, atau TPHD lah, pembimbing haji lah, pembimbing ibadah lah yang bertanggung jawab di situ. Mungkin bisa dibantu oleh IPHI. Kita Kota Padang Sidimpuan sudah berapa kali memberangkatkan ibadah haji. Seharusnya lah, selayaknya lah pelayanan itu tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, tidak ada ketidaksempurnaan ataupun kepincangan. Nah, harus logis lah. Apalagi sudah ada surat edaran dari Dirjen PHU. Ini harusnya kita patuhi. Jangan ada hal-hal yang tidak semestinya hadir di situ, ikut campur di situ, sehingga kesempurnaan ibadah haji kita kurang. Kalau kita jemaah ini hanya mengikut. Nah, jadi untuk orang tua kami yang sudah berangkat terlebih dahulu, jemaah-jemaah haji Kota Padang Sidimpuan yang sudah berangkat lebih dahulu, mari sama-sama kita beri masukan kepada panitia haji kota kita sehingga ada perbaikan ke depan. Bagaimana pelayanan haji dan pelaksanaan haji oleh para jemaah haji mencapai tingkat yang lebih baik. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.